Hai YouTube, kembali lagi di Plot Cinema. Kali ini Plot Cinema akan membahas lagi alur cerita film berikut ini. Namun sebelumnya guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru alur-alur cerita film lainnya. Kuy. Oke guys, film Spider-Man No Way Home merupakan lanjutan dari sequel sebelumnya Far From Home, di mana akhirnya Mysterio dikalahkan oleh Peter Parker. Tapi tanpa diduga di balik kekalahannya tersimpan rencana Mysterio yang menjadi penyebab terbongkarnya identitas Spider-Man. Dr. Strange yang dimintai bantuan oleh Peter juga membuat keadaan semakin kacau karena mantranya yang gagal dan menjadi penyebab dunia paralel yang saling berseberangan. Film ini yang dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, dan Jon Favreau ini menjadi film yang akhirnya membuat Peter Parker menemukan jati diri sebenarnya dari menjadi seorang Spider-Man. Dan ya, film ini merupakan lanjutan dari sequel sebelumnya di mana Mysterio berhasil dikalahkan oleh Spider-Man alias Peter Parker setelah pertarungan di New York. Kekalahan Mysterio dengan Spider-Man ternyata secara sengaja direkam oleh Mysterio dan disiarkan kepada seluruh warga New York. Sebagai warga New York telah dibuatnya percaya bahwa Peter Parker ini dengan Mysterio yang akan menggantikan Spider-Man mewarisi peninggalan Tony Stark. Publik New York juga berhasil dibuat yakin bahwa Spider-Man telah membunuh Mysterio. Seperti apa alur ceritanya? Mari kita simak. Di awal film, Peter dan MJ yang diperankan oleh Zendaya yang sedang berada di tengah kota pun langsung dikerumuni warga akibat rekaman yang diputar Mysterio. MJ langsung dibawa Spider-Man menuju rumah bibinya Mai yang diperankan oleh Marisa Tomei untuk berlindung sementara. Happy pengawal Peter yang diperankan oleh Jon Favreau sedang dalam proses putus setelah berpacaran dengan Mai langsung dikagetkan oleh kedatangan Peter dan MJ. Peter juga dikagetkan dengan kabar Happy dan Mai yang baru putus karena mengira hubungan mereka baik-baik saja. Seluruh jendela tersebut segera ditutup oleh Peter yang membuat Happy dan Mai penasaran tentang peristiwa yang membuat Peter sangatlah panik. Hingga akhirnya guys, disiarkanlah berita pada televisi bahwa identitasnya sebagai Spider-Man telah terbongkar. Pada malam hari, akhirnya rumah mereka digerebek oleh polisi federal dan ditangkap. Dalam wawancara, Peter juga dikagetkan dengan berita bahwa ternyata selama ini Nick Fury sudah tidak berurusan dengan bumi selama setahun, yang dapat disimpulkan bahwa rencana Mysterio sangatlah besar. Pacarnya MJ dan sahabatnya Peter Nate yang diperankan oleh Jacob Batalon ternyata ikut ditangkap akibat perbuatan Peter. Saat Mai dan MJ diwawancara oleh polisi, mereka berusaha tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan sampai didampingi oleh pengacara. Berbeda dengan polisi yang diberikan jawaban oleh Nate bahwa dialah yang selama ini membantu Spider-Man menemukan musuhnya, namun polisi tidak percaya. Di part inilah yang menjadikan film semakin spesial. Kita diperlihatkan sosok Matt Murdock yang ternyata menjadi pengacara Peter dan kawan-kawan. Peter diberikan kabar bahwa Matt siap membantunya dalam menghadapi sidang pendapat publik. Kita juga diperlihatkan kekuatan Matt Murdock alias Daredevil dengan menangkap batu yang terlempar ke dalam rumahnya. Peter seketika kaget di mana ia tidak mengetahui bahwa Matt Murdock adalah seorang Daredevil. Rumah Happy akhirnya dituju oleh Peter dan Mai agar lebih aman dari warga New York dan membencinya. Malamnya guys, kita diperlihatkan Peter yang sedang curhat kepada MJ bahwa setelah menjadi Spider-Man hidupnya sudah tidak normal lagi. Percakapan video call terus berlanjut yang menyatakan bahwa MIT tujuan kuliah mereka selanjutnya menjadi harapan bagi mereka untuk menjalani hidup baru. Video call mereka pun harus dihentikan karena Happy yang susah tidur sofa karena obrolan antara Peter dan MJ. Keesokannya, ketika mereka berangkat sekolah terlihat beberapa kerumunan dan reporter yang sudah memantau sekolah Peter. Di sana guys, terlihat warga terbagi menjadi dua, yaitu kelompok yang mendukung Spider-Man dan satunya yang mendukung Mysterio. Kepala sekolahnya pun ikut menyambut Peter yang sepertinya terlihat senang akibat kejadian tersebut karena sekolahnya menjadi terkenal. Peter dan MJ pun akhirnya menuju rooftop bersama Nate untuk membahas masa depan mereka di Universitas MIT, tempat di mana harapan mereka bisa memulai kehidupan baru di kota baru. Hari-hari berlalu hingga surat penerimaan mahasiswa MIT pun mereka terima. Peter segera menuju tempat MJ bekerja dan bertemu dengan Nate untuk membuka surat pengumuman tersebut. Tapi sialnya,
mereka bertiga tidak ada yang diterima karena skandal Spider-Man. Peter menyesal melihat peristiwa yang terjadi kepada sahabatnya karena kelakuannya. Oleh karena itu dia berusaha mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut, hingga ia melihat ornamen penyihir yang tergantung di toko tempat MJ bekerja dan berniat meminta bantuan kepada Dr. Strange. Peter pun akhirnya tiba di tempat Dr. Strange dan disambut Wong yang ternyata menjadi pengganti Supreme Leader saat peristiwa blip terjadi. Peter langsung menjelaskan permasalahannya dan sangat ingin membalikan waktu ke keadaan sebelum identitas Spider-Man terbongkar. Dr. Strange yang sangat ingin membantu mengatakan bahwa hal itu tidak bisa ia lakukan karena Time Stone sudah tidak dimilikinya lagi. Tetapi Dr. Strange menawarkan mantra lain, yaitu mantra yang dapat digunakan untuk menghapus ingatan seseorang tentang suatu hal. Wong yang tidak mau ikut-ikutan dalam hal tersebut ternyata mengetahui efek dari mantra tersebut yang bisa merusak realitas. Namun guys, Dr. Strange tidak tega melihat Peter tetap membantu Peter untuk menghapus ingatan orang-orang tentang Spider-Man. Wong pun segera meninggalkan Dr. Strange dan melanjutkan pekerjaannya. Dr. Strange mulai mempersiapkan ritual sihir untuk mantranya dan ingatan semua orang tentang Spider-Man akan hilang, termasuk dirinya sendiri. Peter pun tiba-tiba kaget dan tidak ingin MJ, Ned, Bibi, Mai, dan Happy tidak mengenal Spider-Man lagi. Permintaan Peter yang berubah-ubah terus itu justru membuat Dr. Strange sulit berkonsentrasi dan membuat mantranya meledak. Mantra yang hampir meledak itu dapat ditahan oleh Dr. Strange dalam bentuk sebuah kotak kecil. Dr. Strange juga kaget mendengar inti permasalahan Peter, di mana hanya karena teman-temannya tidak diterima di MIT, Peter sampai meminta bantuannya. Dr. Strange pun akhirnya memberi saran harusnya hal tersebut ia usahakan dahulu, bukan malah langsung ke dukun begitu. Peter pun segera bergegas pergi dan menghubungi Flash untuk mencari kenalannya di MIT. Akhirnya guys, didapatkan info wakil rektor MIT, seorang wanita yang akan pergi meninggalkan New York menuju bandara. Peter segera bergegas menemui wakil rektor tersebut di dalam mobilnya di tengah-tengah kemacetan. Ia langsung menjelaskan maksudnya bahwa ia tidak ingin dirinya dijadikan alasan teman-temannya tidak diterima di MIT. Wanita tersebut pun bingung dengan Peter sampai repot menemuinya di tengah kemacetan. Tiba-tiba guys, insting Peter bereaksi dan muncullah Dr. Ock yang diperankan oleh Alfred Molina yang sedang mencari-cari keadaan Peter. Mereka akhirnya bertarung yang menyebabkan mobil wakil rektor MIT hampir jatuh dari jembatan. Peter juga hampir kalah dari Dr. Ock, yang kemudian ketika salah satu lengan Dr. Ock menyentuh kostum Peter, teknologi nano yang dibuat oleh Stark berpindah dan mengendalikan lengan Dr. Ock. Peter akhirnya bisa menahan Dr. Ock dan menyelamatkan wanita tersebut. Oleh karena peristiwa tersebut, wakil rektor MIT juga akan memberikan MJ dan Ned kesempatan kedua untuk diterima di MIT. Selang beberapa lama, tiba-tiba muncul lagi suara ledakan dari kejauhan. Ternyata suara tersebut berasal dari bom Green Goblin yang datang entah dari mana. Ketika Peter berusaha melawan, Peter seketika berpindah tempat dan bertemu Dr. Strange lagi. Dr. Strange kemudian menjelaskan bahwa mantra gagal yang hampir meledak menyebabkan multiverse yang membuat musuh-musuh Spider-Man dan universe lain berdatangan mencarinya. Dr. Ock terlihat sudah berada dalam penjara ilmu sihir buatan Strange dan Dr. Strange menyuruh Peter untuk menangkap sisanya. Ia juga memberikan Peter sebuah alat yang dapat menteleportasikan seseorang langsung menuju penjara-penjara tersebut. Dr. Strange yang terlihat kesal menyuruh Peter untuk membereskan masalah tersebut. Namun, Peter menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan teman-temannya dan Strange mengizinkannya. Strange juga memberikan mereka tempat khusus yang dapat digunakan sebagai markas mereka berkumpul. Peter juga memperlihatkan penjara sihir yang dibuat oleh Dr. Strange dan berkenalan dengan para musuh Spider-Man dari universe lain. Ned dan MJ sampai tidak bisa menahan ketawa ketika mendengar nama Dr. Octavius dengan tentakelnya. Belum lagi ada Ned yang ngira Leashot itu seekor dinosaurus. Ned kemudian menemukan informasi orang terbang di sebuah tempat di luar kota dari internet. Peter juga dijelaskan oleh Dr. Otto bahwa dia adalah Norman Osborn aka Green Goblin yang diperankan oleh Willem Dafoe. Namun Otto tetap tidak percaya bahwa Norman sudah mati dan yang mereka kejar adalah hantu. Peter segera mulai perjalanan dan tiba di tempat tersebut berbekal handphone yang ditempel di dadanya agar MJ dan Ned bisa terus memantau. Dari kegelapan guys, muncul muatan listrik berbentuk manusia yang ternyata dia adalah Electro aka Max Dillon yang diperankan oleh Jamie Foxx.
musuh dari Spider-Man di The Amazing Spider-Man 2. Peter segera menembakkan alat teleportasi Dr. Strange, namun sihir ternyata tidak mempan terhadap Electro. Peter yang kewalahan melawan Electro tiba-tiba diselamatkan oleh Flying Marco aka Sandman. Mereka langsung menyusun rencana menggantikan Electro dengan cara Flynn yang terus memutari listrik Electro, sedangkan Peter berusaha memutus aliran listrik dari tiang-tiang di sana. Rencana mereka akhirnya berhasil dan Electro kembali ke wujud manusia aslinya. Flynn dan Electro pun terlihat kebingungan karena Peter yang mereka temui bukan Peter yang mereka lawan di universe mereka. Peter pun segera mengirimkan mereka masing-masing ke penjara Strange menggunakan alat teleportasinya. Peter pun segera beberes kerusakan yang diakibatkannya setelah melawan Electro. Keesokan paginya, tiba-tiba Peter mendapatkan telepon dari Maya mengatakan bahwa ia ditatangi Norman Osborn. Peter yang panik jika terjadi sesuatu pada Mike langsung bergegas menemuinya di tempat penampungan. Peter terkejut, ternyata Norman tidak sedang dalam kostum goblinnya dan terlihat sedang berkonsultasi dengan Mike. Peter yang segera ingin mengembalikan Mike pun berdebat dengan Peter karena Mike berpikir bahwa orang-orang ini masih bisa diselamatkan. Peter dan Norman akhirnya tiba di penjara Strange. Musuh-musuh Spider-Man ini mulai saling tuduh-menuduh bahwa mereka sudah mati melawan Spider-Man dan juga ada yang hampir mati namun sudah keburu pindah ke universe. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Dr. Strange datang dan mengirim Norman ke kurungan. Dikarenakan musuh-musuh Spider-Man dari universe lain sudah komplit, maka Strange bersiap untuk memulangkan mereka. Namun guys, Peter masih teringat perkataan bibinya, di mana mereka masih bisa diselamatkan, dan jika mereka dikirim balik, maka mereka akan mati sesuai takdirnya. Ketika Strange sudah mulai membaca mantranya, Peter langsung mencuri kotak segel mantra tersebut. Terjadilah aksi kejar-kejaran sampai akhirnya Peter bisa mengikat Strange di Mirror Dimension dan meninggalkannya di sana tanpa cincinnya. Peter pun akhirnya membuat rencana lain daripada harus mengembalikan musuhnya langsung ke universe mereka masing-masing. Peter mulai berdiskusi untuk mengajak para musuhnya agar mau diobati satu persatu. Sempat ada tidak persetujuan, namun akhirnya mereka setuju dan menuju lab Peter di rumah Happy. Sedangkan Lizard ditinggalkan di truk. Peter mulai menjalankan penelitiannya dimulai dengan menanamkan sebuah chip pada tentakel Dr. Oak yang membuatnya selalu emosi. Tiba hingga alatnya selesai dan dipasang, sangat mengejutkan hasilnya, di mana ternyata Dr. Oak menjadi tidak temperamen lagi. Dr. Oak langsung berterima kasih kepada Peter. Lanjut Max juga diobati oleh Peter, di mana muatan listrik berlebih yang ada di dalam tubuhnya diserap dengan alat buatan Peter. Dijelaskan oleh Peter bahwa muatan listrik tersebut tidak sepenuhnya diserap karena saraf membutuhkannya untuk hidup. Nah, dari sini sudah dapat dilihat bahwa sebenarnya kekuatan musuh-musuh Spider-Man masih masuk akal menurut ilmu pengetahuan. Jadi, juga bisa diselesaikan dengan teknologi Tony yang lebih canggih. Alat tersebut berbentuk sebuah lingkaran dengan indikator waktu melingkar, di mana jika titik-titiknya sudah penuh maka seluruh listrik yang berlebih dalam Electro sudah terserap. Ketika penelitian Peter dilanjutkan untuk musuh lainnya, secara tiba-tiba Spider-Sense Peter tereaksi yang menandakan bahwa adanya suatu bahaya. Keadaan sekitar mulai menjadi tegang dan ternyata guys, asal bahaya tersebut adalah Goblin yang sudah mengambil kendali tubuh Norman. Goblin ternyata tidak mau diobati karena dengan kekuatan yang dimilikinya ia merasa berhak mendapatkan apa yang diinginkannya. Keadaan semakin mencekam, di mana Bibi Mai langsung mengamankan serum yang dibuat untuk Norman dan kabur. Max yang ikut terhasut juga mulai melepaskan alat yang hampir selesai menyerap listrik dalam tubuhnya, serta berbalik menyerang Peter. Arch Reactor Iron Man juga diambil oleh Max, yang makin tidak terbayang kekuatan yang dimiliki oleh Max. Dr. Oak sampai terjatuh terpental akibat terkena serangan dari Max. Di sisi lain, Peter juga kewalahan oleh Goblin dan Lizard yang menyerangnya secara bergantian. Ketika Peter sudah babak belur dihajar oleh Goblin, Bibi Maya tidak tega malah berbalik untuk membantu Peter. Hal ini sangat ditakuti Peter, di mana Goblin akhirnya malah jadi menyerang Bibi Mai dan seluruh gedung diledakkan dengan pumpkin bomnya. Tempat itu pun segera ditinggalkan Goblin dan kabur entah kemana. Bibi Mai segera ditolong oleh Peter, namun naas, ternyata Mai terluka akibat serangan Goblin yang menyebabkan meninggal. Di sisi lain, MJ dan Nit yang terlihat putus asa menunggu kabar Peter sempat berpikir untuk melepas mantra milik Dr. Strange. Nit yang berusaha meyakinkan MJ untuk menunggu kabar Peter sambil menggerakkan tangan tidak sengaja membuka portal dan terlihat seorang Spider-Man yang sedang berdiri.
Spider-Man tersebut merasa terpanggil oleh MJ dan Ned, dan ketika tiba melewati portal dan topeng dibuka, ternyata dia adalah Peter Parker dari The Amazing Spider-Man. MJ yang tidak mudah percaya langsung dibuktikan dengan Peter yang bisa merangkapi atap. Ned dan MJ terus berharap bertemu Peter asli dengan mencoba sihir yang Ned lakukan. Namun yang mereka temui adalah Tobey Maguire dari film Spider-Man pertama. Mereka pun akhirnya saling berkenalan dan dijelaskan oleh kedua Peter bahwa mereka merasa terpanggil oleh Peter Tom Holland yang sedang membutuhkan bantuan. Peter yang sedang frustasi akhirnya ditatangi oleh MJ dan kawan-kawan, di mana tempat tersebut adalah tempat Peter menyendiri ketika ia sedang merasa frustasi. Ketika Peter saling berbagi cerita tentang di mana Tobey yang kehilangan pamannya Sam, Andre yang kehilangan Gwen, dan Tom yang kehilangan Mike, mereka semua dahulu sama-sama berpikir bahwa peristiwa tersebut adalah kesalahan dari mereka. Namun, Tom diingatkan kata-kata dari Mike yang menyebutkan bahwa dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Penelitian Tom pun dilanjutkan untuk membuat obat masing-masing musuhnya, dibantu oleh Tobey dan Andrew. Nah, di sini guys, terdapat scene di mana Tobey ditanyai oleh Ned, perihal sahabat terbaiknya di universe-nya, yang menjelaskan Osborn sahabatnya yang mati di pelukannya. MJ juga terlihat berjanji untuk menemani Tom melewati masa sulit bersama-sama dan tidak akan lari. Rencana mereka selanjutnya adalah memancing musuh mereka ke suatu tempat, dalam hal ini patung Liberty, alat segel mantra yang dapat mengembalikan para musuh mereka ke universe. Mereka masing-masing pun disiarkan oleh Tom sebagai umpan agar semua musuh Spider-Man merebutnya dari Peter. Yang pertama terpancing adalah Max, dan segel langsung berusaha disembunyikan Tom kepada MJ. Namun pintu sihir yang dibuat Ned tidak dapat kembali tertutup. Tobey kemudian berhadapan dengan Lizard, Andrew dengan Electro, dan Tom didatangi oleh Sandman. Namun mereka kelihatan kesulitan karena Electro dengan reaktor Iron Man yang membuat Tom terpental dan menjatuhkan alat penyembuhnya. Tobey yang mengalihkan perhatian Sandman menuju menara dan hampir mati, akhirnya dapat dikalahkan dan kembali ke wujud manusia. Perhatian Tom juga sempat teralihkan oleh MJ dan Ned yang sedang dikejar-kejar oleh Lizard karena membawa kotak segel. Di lain sisi, Electro berhasil dikalahkan oleh Tobey dan Andrew dengan bantuan Dr. O yang tiba-tiba datang dan berpura-pura mau bekerja sama dengan Electro. Aksi pertarungan antara Andrew dan Lizard juga berakhir, di mana Lizard yang dapat diberikan gas penawar dan disembuhkan oleh Andrew. MJ dan Ned yang berusaha untuk membuka portal, namun salah mereka yang terbuka adalah portal Doctor Strange. Ketika Strange berusaha membuka segel dan mengembalikan Peter dan musuhnya ke universe mereka masing-masing, barulah Goblin tiba-tiba datang. Mereka diserang oleh Goblin yang mengakibatkan MJ terjatuh dari menara, namun untungnya masih bisa diselamatkan oleh Andrew. Tom masih terus berusaha mengalahkan Goblin sementara Strange terus menahan mantranya yang mengakibatkan realitas menjadi kacau dan saling berseberangan. Ketika Goblin akan dibunuh oleh Tom, serangan Tom tiba-tiba ditahan oleh Tobey. Goblin yang tidak tahu diri sudah diselamatkan malah berbalik menyerang Tobey. Namun akhirnya guys, dapat disembuhkan dengan obat yang dilempar oleh Andrew. Kekacauan realitas yang terjadi ternyata disebabkan oleh karena Peter. Oleh karena itu Strange diminta oleh Tom untuk menghapuskan ingatan orang-orang tentang Spider-Man. Tom termasuk sahabat-sahabatnya, Tom, NJ, dan Ned akhirnya berpamitan dan Tom berjanji akan bertemu untuk bercerita sampai ingatannya kembali. Mantra pun dilepaskan dan realitas kembali seperti semula. Peter berpegang pada janjinya untuk menghampiri temannya setelah ingatan tentang Spider-Man dihapus. Terdengar suara perbincangan mereka di kedai tempat MJ bekerja oleh Tom, di mana mereka ternyata diterima di MIT. Seketika guys, Peter tersadar bahwa dia tidak ingin teman-temannya mengingatkannya lagi demi keselamatan mereka. Setidaknya itu yang bisa ia lakukan agar dapat melihat temannya lebih bahagia. Dan akhirnya guys, di akhir film terdapat dua after credit, di mana yang pertama adalah ternyata Venom juga ikut berpindah universe menuju universe. Tom terlihat sedang nongkrong dan minum bir, namun ketika mantra berhasil dilepaskan, sebagian parasit Venom terjatuh dan tertinggal di universe Tom Holland. After credit lainnya adalah Dr. Stephen Strange yang merasa gagal menjadi supreme leader dalam menjaga realitas, akhirnya mengunjungi Wanda untuk meminta bantuannya. Kita juga diperlihatkan Doctor Strange varian lain yang terlihat seperti sosok jahat dari Doctor Strange sendiri. Itulah tadi alur cerita film Spider-Man No Way Home. Nantikan alur-alur cerita film lainnya di Plot Cinema. Terima kasih.